Salam kompak kreatif planter, miller, trainer, dan farmer Indonesia. Saya Edward Simatupang, masih di channel pembelajaran perkebunan kelapa sawit Indonesia. Lihat dan ikuti terus pembelajaran di video kami ini, bagaimana menciptakan JTA, Job Training Assistant, MT Management Trainer, perkebunan kelapa sawit yang handal dan tangguh. Mari terus ciptakan generasi muda bangsa, generasi emas yang membuat bangsa kita jaya dan terdepan. Merdeka berpikir, berbicara, dan bertindak kreatif. Maju dan jaya bangsaku. NKRI 1, harga mati. Salam kompak kreatif planter, miller, trainer, dan farmer Indonesia. Saya Edward Simatupang, kali ini masih di pembelajaran perkebunan sawit Indonesia. Secara khusus, pada kesempatan Q&A hari ini, kami mengundang narasumber yang berpengalaman dan dari salah satu produsen herbisida yang cukup terkenal di dunia, yang berada di 100 negara, dan kita perlu berbangga sebagai warga negara Indonesia karena salah satu pabrik utama mereka ada di daerah bangsa kita ini. Apa yang menjadi topik kali ini adalah beberapa pertanyaan penting yang sering muncul ke kami ketika kami memberikan pembelajaran baik itu di in-class maupun secara online tentang pengendalian gulma dan tantangan-tantangan serta solusi-solusi yang terbaik. Terima kasih Pak Nelson Siombing yang sudah hadir pada kesempatan ini. Iya, Pak Edward. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa Pak Edward. Amin. Baik, untuk menyingkat waktu nih Pak, Ya. kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Kami telah merangkum ratusan dan menyeleksi beberapa pertanyaan menjadi 3 poin penting yang akan cukup jelas dan lugas dijelaskan oleh rekan saya, Pak Nelson Siombing. Pak Nelson, Ya. masyarakat sering menanyakan ke saya, bagaimana Syngenta memandang industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Edward. Saya pikir ini berbicara tentang industri kelapa sawit ini adalah topik yang sangat baik kita bicarakan siang ini. Karena kita tahu bahwa industri kelapa sawit itu juga salah satu sumber devisa, penyumbang devisa yang cukup besar bagi Indonesia. Dan juga kita tahu luasan tanaman kelapa sawit mungkin di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia dengan total kurang lebih 16 juta hektar tersebar dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan mungkin juga sedikit ada di Pulau Jawa. Nah, jadi sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang produk perlindungan tanaman atau crop proteksi, tentunya Syngenta memandang industri kelapa sawit adalah suatu peluang pasar yang cukup besar yang tentunya Syngenta dengan teknologinya, dengan inovasinya juga ingin berkontribusi ikut serta mengembangkan industri kelapa sawit Indonesia sehingga produk kelapa sawit Indonesia itu bisa lebih kompetitif di pasar dunia dan juga memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Luar biasa, suatu cita-cita yang mulia yang harus kita support.
Langsung Pak, untuk efektivitas waktu, pertanyaan kedua, apa sih sebenarnya Pak Nelson sendiri, kendala Nelson sendiri, mohon maaf, apa kendala spesifik yang ada di industri kelapa sawit saat ini terkait dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman? Silakan Pak Nelson jawab. Baik, Pak Edward. Jadi karena sekali lagi saya sampaikan kami Syngenta adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang produk perlindungan tanaman. Jadi saya hanya akan berbicara berdasarkan perspektif perlindungan tanaman, Pak. Baik dalam hal pengendalian organisme pengganggu dari kelompok gulma atau rumput secara umum kita istilahkan, kemudian juga hama dan juga penyakit tanaman. Kita tahu bahwa saat ini di industri atau di usaha perkebunan kelapa sawit dengan sudah memasuki fase tanaman generasi kedua, bahkan ada mungkin di beberapa tempat sudah memasuki fase generasi ketiga, itu semakin kompleks permasalahan yang ada, Pak. Misalnya kalau kita melihat di beberapa daerah di Sumatera Utara, itu penyakit tertentu seperti Ganoderma itu sudah mulai menjadi masalah utama untuk penyakit. Kemudian juga kalau kita berbicara mengenai hama, gulma maksud saya, gulma yang sudah resisten dan suksesi gulma itu sudah mulai terjadi. Yang paling nyata kalau kita berbicara gulma resisten itu adalah gulma Eleusin indica. Dan ini sejalan dengan beberapa literatur yang menjadi referensi kami dari beberapa peneliti di luar negeri. Itu gulma Eleusin adalah salah satu gulma yang sudah resisten dan itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia dan bukan hanya di tanaman kelapa sawit. Di garis bawah ini sudah di seluruh dunia. Seluruh dunia, Pak. Sudah terdata di 159 negara, gulma ini sudah resisten. Nah, di sini sudah terjadi juga di Indonesia dan ini untuk saat ini dari baik Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang saya jalani di beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit itu sudah menjadi masalah utama. Kalau dulu misalnya Pak Edward tahu bahwa gulma Eleusin ini hanya berada di lokasi pembibitan atau di pinggir-pinggir jalan. Kalau sekarang trennya bahkan sudah masuk ke gawangan hidup, gawangan hidup, pasar pikul itu semua sudah kita temukan gulma. Karena kita tahu bahwa salah satu sifat dari gulma ini membutuhkan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Jadi begitu kita replanting, kita tebang tanaman awal, semua sudah terbuka sehingga gulma ini tumbuh dengan subur. Kurang lebih begitu. Jadi adanya gulma spesifik seperti Eleusin, Iya, sehingga ini menjadi kendala spesifiknya. betul. Melanjut Pak, pertanyaan ketiga terkait dengan pertanyaan kedua tadi, apa sih strategi atau kiat yang diterapkan Syngenta dalam menangani kendala spesifik? Oke, baik. Terima kasih Pak Edward. Jadi berbicara mengenai resistensi gulma atau sukses dan dilanjutkan dengan suksesi gulma, karena ini biasanya sejalan, di mana terjadi resistensi biasanya itu akan diikuti dengan suksesi gulma.